Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita mematahkan kutuk keturunan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian, supaya kami menjadi bijak dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman ini akan memberkati kami. Haleluya, amin. Amsal 13 ayat 22a. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara, dikatakan orang yang baik, orang yang hidupnya benar, meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Saudara, pernahkah saudara merasa ada sesuatu seperti kutuk yang terjadi turun-temurun dari kakek, orang tua, bahkan sampai ke generasi saudara? Ada satu siklus yang berputar di situ, pola yang sama. Jadi saudara, penting sekali kita merenungkan. Penting sekali kita mematahkan dan memutuskan kutuk keturunan ini. Kesalahan kakek bisa turun kepada anak bapak kita. Kesalahan bapak kita bisa turun ke kita generasi berikutnya. Sebab bapak punya peranan yang sangat penting. Nah, kalau saudara merasa berada dalam garis kutuk yang diwarisi dari ayah ataupun kakek, nah kita perlu meminta Roh Kudus untuk mematahkan dan menghentikan kutuk keturunan tersebut, supaya kita dibebaskan, supaya kita mengalami hidup yang baru dan mengalami berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita baca di dalam firman Tuhan dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi kita mesti merenungkan, apakah kakek kita hidupnya benar, baik, atau sebaliknya? Atau bapak kita, orang tua kita, apakah hidupnya benar, baik, atau sebaliknya? Perlu kita renungkan, apakah kakek ataupun bapak kita mereka hidup dalam penyembahan berhala, percaya tahayul-tahayul, menyembah yang lain. Itu perlu kita renungkan baik-baik. Ada beberapa macam kutuk yang perlu kita ketahui, kutuk keturunan, sehingga kita bisa mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dosa seksual, perzinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, pornografi, kelainan seksual, dan lain-lain. Ini secara roh bisa diturunkan kalau tidak diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk juga perjudian. Ini kalau nggak diputuskan, ini bisa berlanjut ke generasi berikutnya. Jangan meremehkan hal-hal yang seperti ini. Dan ini akan sangat merusak kehidupan. Kemudian penyembahan berhala.
secara kasat mata adanya patung-patung, adanya jimat, adanya mantra-mantra yang dibaca. Kemudian adanya satu kerakusan, ketamakan, cinta diri sendiri yang berlebihan. Nah, ini penting untuk kemudian diperhatikan. Apakah ini berlangsung di dalam keluarga? Nah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa melihat di media berapa banyak rumah tangga yang mengalami kekerasan, pemukulan, kata-kata kasar, bahkan penyiksaan. Dan tidak sedikit orang mengalami kematian. Dan ini menimbulkan trauma yang sulit disembuhkan. Ada juga yang alami semacam aborsi juga. Jadi ini mesti diputuskan. Stres, depresi, terus kemudian kecenderungan melakukan hal-hal buruk. Ini mesti diputuskan, saudara. Kalau tidak, ini akan turun-menurun. Kalau tidak diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga penyakit fisik. Walaupun ini tidak semua terjadi. Tapi seringkali karena uang yang diberikan adalah uang yang tidak halal. Uang penipuan, uang dari merugikan orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini berbahaya sekali. Memberikan makan keluarga dari uang haram. Ini juga mesti diputuskan, saudara. Jadi ada banyak kutuk-kutuk yang kita mesti perhatikan dengan detail, sehingga itu tidak berlanjut kepada kita. Penting sekali kita berdiam, merenungkan, lalu kita perhatikan satu persatu, lalu kemudian kita patahkan, kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, seringkali saya dapatin dari kakeknya, kemudian ke anaknya, bahkan ke anaknya lagi. Seringkali saya dapati keluarga itu semuanya penjudi. Seringkali juga saya dapatin semuanya pembohong. Semuanya suka gosip. Bahkan beberapa kali saya temuin itu temperamental. Semua pernah saya dapat juga percaya hal-hal tahayul. Pergi ke paranormal, pergi ke dukun. Dari kakeknya, orang tuanya sampai ke anaknya. Sadar tidak sadar ini kutuk keturunan. Sehingga terjadilah sakit penyakit, kelainan genetik, kemiskinan, kesukaran. Dan ini mesti dipatahkan, saudara. Dan saya berdoa, saudara, setiap kutuk keturunan itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengajak saudara untuk berdoa sejenak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Segala kutuk keturunan dari nenek moyang kami, kakek kami, orang tua kami, apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Tuhan, diputuskan dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu yang berlaku atas hidup kami. Dan kami percaya hidup kami adalah hidup yang baru.
mengalami pembaharuan, ada dalam berkat Tuhan, dan ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.